Alhamdulillah Jumatan selesai, singkat padat. Katanya kita mungkin sudah dapat Lailatul Qadar. Penjelasannya gimana? Ikuti channel Pati. Hari-hari terakhir kita menjalankan ibadah puasa ini, kita masih tetap mengharapkan mendapatkan malam Qadar, Lailatul Qadar. Bisa jadi kita sudah mendapatkan, karena mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah sesuatu yang subjektif, yang tergantung pada kesiapan jiwa kita, mental kita untuk mendapatkannya. Jadi bisa jadi kita sudah mendapatkan, ada yang sudah mendapatkan malam Qadar, sehingga nanti akan dibuktikan dalam kehidupan kita di tahun-tahun mendatang itu imannya lebih baik, takwanya lebih baik. Katakan khairum min al-qadar, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya kalau di rata-rata sekitar 80 tahun, itu hidup kita akan dibimbing terus oleh nilai-nilai iman, nilai-nilai takwa, sehingga kita akan menjadi pribadi yang betul-betul muttaqin. Mudah-mudahan kita semua, meskipun tinggal sehari 2 hari ini, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kalaupun tidak di bulan Ramadan, kita yakin bahwa petunjuk itu akan selalu datang, dan kita akan bisa dapatkan petunjuk itu getaran yang sesuai antara getaran jiwa kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan datang kapan saja. Pertama, kalau kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, saya sekalian, jika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW mewartakan, memberitahukan kepada kita tentang keadaan nanti di hari kiamat. Karena kita tahu Bapak-bapak, berita tentang hari kiamat, tentang alam kubur, dalam bentuk, mungkin orang menyebut eskatologi,
itu hanya bisa dipercaya kalau itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama. Jadi apa saja yang disampaikan dalam Al-Quran dalam bentuk wahyu itu kita percaya. Misalnya nanti ada surga dan neraka, itu yang mengatakan, yang memberitakan adalah wahyu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Demikian juga dari Nabi Muhammad SAW, apa yang diberitakan oleh beliau tentang hari akhir kita percaya, terutama yang kita dapatkan dari hadis yang sahih, hadis-hadis yang tidak sahih, yang lemah, yang dhaif, itu kita tinggalkan untuk hal-hal yang bersifat masa depan, akhirat. Jadi masa di mana masa yang kita tuju, yakni akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bagi Nabi Muhammad SAW bahwa akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia sekarang. Itu bagi Nabi Muhammad SAW. Dan kita umatnya juga meniru, jangan dibalik. Ad-dunya khairun minal akhirah, bahwa dunia itu lebih baik dari akhirat, itu jangan, itu akan tersesat. Jika orang mengikuti dan mengorientasikan hidupnya hanya untuk dunia, seperti paham-paham yang banyak beredar di dunia ini, ya apakah itu paham yang berpusat pada materialisme, kebendaan, dahriyah, masa, hanya waktu di dunia ini saja, atau mungkin kapitalisme atau sosialisme yang mengejar semata-mata kehidupan dunia. Kehidupan dunia dikejar, bisa saja jatuh, bisa saja tercapai. Tapi kalau akhirat yang merupakan tujuannya, maka dunia tidak boleh tinggal. Itu konsep kita. Maka kita sebagai umat Islam meniru Rasulullah SAW yang difirmankan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi dalam bukunya Nasrul Ibad, itu disabdakan oleh Nabi SAW, salah satu nafarin yudhidhuhumullahu tahta zilli arsy yaumala dhilla illa dhillu. Jadi ada 3 golongan yang nanti di akhirat di bawah ars, tempat yang paling tinggi kita akan sebutkan di sana. Itu tidak ada payung atau tempat berlindung sama sekali di sana. Dan hanya 3 golongan ini akan mendapatkan lindungan, yakni al-mutawaddi'u fil makari, orang-orang yang mau berwudu ketika waktu-waktu yang tidak biasa hari. Jadi misalnya sangat dingin malam hari, kita tahu sekarang juga kita alami waktu malam itu kalau sedang dinginnya luar biasa. Tapi kita berwudu untuk sholat malam atau untuk sholat isya, sholat tarawih. Jadi orang yang
bersedia dan mau terus berwudu ketika malam yang dingin itu mendapatkan perlindungan di hari kiamat. Kemudian yang kedua, wal masyi ilal masajidi tujuh. Orang yang mau berjalan ke masjid untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Ketika malam yang artinya ketika malam. Ya, kalau malam tentu saja gelap. Kecuali bagi daerah-daerah perkotaan, perumahan yang ada di sekitar kita ini, malam pun tetap terang. Tapi kalau mati lampu itu gelap. Saya kira kalau untuk bukan hanya perumahan, tapi masjid saja saya kira itu sudah tidak ada yang gelap lagi. Tapi yang jelas, kalau kita mungkin sebentar lagi akan mudik atau ada kerja bisa mudik, di kampung itu tempat yang gelap masih banyak. Di jalan itu sepanjang jalan itu tempat gelap. Jadi jangankan di jalan nasional, jalan tol saja itu belum tentu ada penerang. Nah, tetapi kaitannya dengan kita mau berjalan ke masjid untuk sholat jamaah, itu kita nanti akan mendapatkan keistimewaan sendiri, yakni mendapatkan perlindungan atau mendapatkan payung dari Allah Subhanahu. Satu golongan. Kemudian yang ketiga adalah wa mu'minul jari, orang yang mau memberi makan pada yang kelaparan. Makanya kalau kita memberi buka misalnya, buka bersama atau apapun bentuknya, buka bersama, kita akan mendapatkan ganjaran seperti orang yang berpuasa. Ini tentu saja bukan hanya untuk yang berpuasa, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Itu saudara-saudara kita di tempat lain, kampung-kampung, juga di perkotaan, ada yang kekurangan. Lebaran ini mungkin sepi, maka bahkan mungkin kena PHK, usaha susah, maka bisa jadi dia tidak bisa memenuhi kebutuhan makan. Ya, kalau hari raya kita tertolong dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Jadi di hari H diusahakan tidak ada orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yakni makan mie. Paling tidak hari. Nah, orang-orang yang mau berbagi kepada orang-orang yang lapar, bukan hanya di saat Idul Fitri, di waktu Ramadan tentu saja kita akan dijamin oleh Rasulullah untuk mendapatkan payung atau perlindungan nanti di hari akhir. Jika ada 3 golongan Bapak-bapak saudara sekalian. Pertama, orang yang mau berwudu, ya kalau wudunya itu dalam kondisi biasa saja, panas itu orang senang. Tapi kalau berwudu di jam 2 malam, itu memang dingin. Bukan hanya di sini, di tanah suci juga dingin. Jadi kalau mau berangkat, misalnya mau sholat di Masjidil Haram, mereka yang sedang di sana menjalankan haji atau umroh, itu berangkat jam 1:30 atau jam 1, dan itu dingin. Kita akan mendapatkan lindungan dari itu. Yang kedua, orang yang
mau ke masjid, jalan ke masjid dalam kegelapan. Ya kalau kita sudah tidak gelap lagi, tapi mau nggak, sudah nggak gelap lagi saja, belum tentu rajin. Maka kalau bisa kita usahakan, tidak ada alasan lagi. Jalan yang becek, yang ada mungkin takut hantu, di sini sudah tidak ada hantu. Jalan juga aspal. Untuk ke masjid kadang-kadang berat karena malam. Nah itu tidak dijamin. Yang ketiga adalah orang yang mau berbagi kepada mereka yang kurang, yang lapar, berbagi. Apa betul kita di bulan Ramadan ini tentu saja berbagi buka bersama di masjid kita, di masjid lain, Baitul Mutakin di Ar-Rahmah. Itu adalah bentuk dari kita cara beragama. Jadi beragama itu tidak sekedar, tentu saja tidak sekedar berwudu, tidak sekedar sholat, tapi sampai pada berbagi pada orang lain. Mudah-mudahan kita semua yang saya kira Bapak-bapak, saudara-saudara, sebagian besar sudah menjalankan ini. Tinggal kita bisa istiqomah atau tidak. Maukah kita ke masjid berjamaah dalam 5 waktu? Kalau tidak bisa 5 waktu, mungkin maghrib, isya, subuh. Karena siang kita bekerja. Kalau tidak bisa, paling tidak mungkin sehari sekali. Kalau tidak bisa juga, ya kita hanya ke bagian Jumatan begini tadi dalam sepekan. Jadi kita bukan sekedar ibadah mahdoh dalam arti berkaitan dengan Allah langsung, tetapi kita juga berbagi juga dengan saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan setidaknya 3 hal ini. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah.